Hai guys, semoga kabar baik selalu ya. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton channel Febriani Bang Heli di episode Recent Film dan masih ditemani oleh saya, Miss Feby. Yang baru bergabung, Miss Feby ucapkan welcome dan jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata di balik sebuah film beserta soundtrack-soundtracknya. Kali ini film yang akan direview mengisahkan tentang kasus penculikan nyata yang dilakukan oleh seorang teknisi komputer, yang mana si pria ini membawa korban penculiknya yang masih belia ke ruang bawah tanah yang penculik bangun di bawah rumahnya. Si korban ditahan selama 8 tahun dan mengalami kekerasan juga pelecehan seksual. Berikut fakta di balik filmnya, check it out. "3096 Days", kalau judul aslinya yang berbahasa Jerman adalah ini, adalah sebuah film drama Jerman yang rilis tahun 2013 garapan Sherry Horman. Film ini berdasarkan pada kisah nyata Natasha Kampusch, seorang gadis berusia 10 tahun yang diculik dan disandra selama 8 tahun oleh Wolfgang Priklopil. Judul filmnya sesuai dengan jumlah hari yang dihabiskan Natasha selama dalam masa penyekapan. Yang berperan sebagai Natasha adalah aktris Irlandia Utara Antonia Campbell Hughes, sementara yang memerankan si psikopat Wolfgang adalah Ture Lindhardt. Sang aktris Antonia ini benar-benar menurunkan berat badannya yang super drastik demi peran Natasha. Antonia ingin perannya benar-benar mendalami bagaimana menderita Natasha saat menjadi sandera. Dan set film mirip dengan penjara bawah tanah di mana Natasha Kampusch ditempatkan. Siapa sih wanita bernama Natasha yang kisahnya kemudian diangkat ke dalam film? Natasha Maria Kampusch adalah seorang wanita Austria yang lahir pada tanggal 17 Februari 1988 di Vienna, Austria. Dia dikenal karena menjadi korban penculikan dan penyanderaan yang berlangsung selama 8 tahun dari usia 10 hingga 18 tahun. Kejadian malapetaka itu bermula pada tanggal 2 Maret 1998 ketika Natasha berusia 10 tahun. Dia diculik oleh Wolfgang Priklopil saat dalam perjalanan ke sekolah. Wolfgang Priklopil adalah seorang pria Austria kelahiran 1962 di Vienna, Austria. Dia bekerja sebagai teknisi komputer pada saat peristiwa penculikan terjadi. Priklopil adalah pelaku penculikan yang merencanakan dan melaksanakan penangkapan terhadap Natasha Kampusch. Natasha dinyatakan hilang dan dilaporkan ke polisi oleh ibunya sendiri, Brigitta Sirny, pada 2 Maret 1998. Terakhir, Natasha diketahui meninggalkan rumah untuk pergi ke sekolah, namun setelahnya gadis itu tidak pernah kembali. Dalam pencarian tim kepolisian, hasilnya nihil, tak menemukan jejak Natasha dan diduga Natasha diculik. Ternyata ada saksi mata guys. Saksinya adalah seorang anak perempuan berusia 12 tahun melihat Natasha dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil van berwarna putih. Dengan keterangan saksi tersebut, polisi pun memutuskan untuk memeriksa setiap mobil yang cocok dengan yang dideskripsi. Polisi setempat menginterogasi si Wolfgang ini karena memiliki van yang mirip dengan deskripsi saksi. Polisi menyelidiki lebih dari 1.000 pemilik mobil van putih ini dan ya, salah satunya si pria bernama Wolfgang ini. Namun saat polisi menanyakan ke Wolfgang, pria ini beralasan mobil van putihnya dipakai untuk keperluan pembangunan. Setelah polisi menyelidiki ruangan di dalam mobilnya itu memang hanya ditemukan bahan bangunan dan lagi Wolfgang tidak memiliki riwayat kejahatan, maka ia tidak dianggap sebagai seorang tertuduh. Jadi tak ada yang tahu nih bahwa dialah yang menculik Natasha dan ada di dalam rumah Wolfgang sendiri di Strashof, Austria, dan Natasha ditahan di sebuah ruangan bawah tanah yang tersembunyi. Ukuran pasti ruangan tersebut tidak diungkapkan secara spesifik dalam sumber-sumber yang tersedia. Namun, berdasarkan laporan dan wawancara dengan Natasha Kampusch,
Ruangan tersebut diketahui sangat kecil. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ukuran ruangan itu sekitar 5 kaki kali 5 kaki, sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter, atau mungkin kurang. Natasha ditahan di ruangan itu selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Ruangan tersebut tidak memiliki jendela, jadi tentu menciptakan situasi yang sangat terbatas dan terisolasi bagi Natasha. Yang jelas kondisi yang Natasha alami selama masa penyanderaannya sangat mengerikan dan melanggar hak asasi manusia. Selama 8 tahun, si penculik memegang kendali penuh atas kehidupan Natasha. Ia membatasi makanan, memberlakukan peraturan yang ketat, dan seringkali menggunakan kekerasan terhadap Natasha. Natasha diharuskan menjalankan tugas rumah tangga di rumah Wolfgang dan hidup dalam kondisi yang mengerikan. Wolfgang juga memanfaatkan keahlian komputernya untuk menghindari penangkapan dan menyembunyikan Natasha dari dunia luar. Natasha menyatakan bahwa pada tahun-tahun pertama, Natasha diharuskan untuk memanggil penculiknya dengan sebutan Gebieter atau Tuan. Ia berada di ruangan kecil itu selamanya tanpa keluar. Ruangan ini ternyata ditutup dengan sebuah pintu brankas dan diberi fasilitas mandi dan toilet. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya, Natasha diperbolehkan meninggalkan ruangannya untuk sesekali berbelanja dan bersenang-senang. Namun pada kesempatan-kesempatan ini, ia tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Bahkan pada saat Natasha berusia 17 tahun, Wolfgang pernah membawanya ke resort ski. Meskipun terjebak dalam kondisi yang mengerikan, Natasha tidak pernah menyerah. Dia menggunakan imajinasinya dan daya tahan mentalnya untuk bertahan hidup dan mempertahankan keinginannya untuk bebas. Natasha bahkan diizinkan untuk membaca surat kabar yang telah disensor, buku-buku, mendengarkan radio, dan menonton video. Ia juga menyatakan bahwa penculiknya ternyata memberinya pelajaran membaca dan menulis. Saat diwawancarai, sebenarnya Natasha tidak mau membicarakan soal pribadi tentang apakah mengalami pelecehan seksual oleh si penculik itu. Namun pada 17 Februari 2013, dia mengakui bahwa Wolfgang telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya beberapa kali selama Natasha menjadi tawanannya. Namun di film 3096 Days ini, Natasha setuju untuk mengubah naskah film yang menunjukkan adanya perkosaan. Para psikolog dan polisi yang telah berbicara dengan Natasha mengatakan bahwa meskipun ia hidup terisolasi selama beberapa tahun, ia memiliki kecerdasan tinggi dan bisa berbicara dengan baik. Natasha juga mengerti peristiwa-peristiwa penting di dunia loh. Setelah mengalami penyekapan selama bertahun-tahun, Natasha akhirnya memberanikan diri untuk melarikan diri. Waktu itu tanggal 23 Agustus 2006 ketika Natasha berusia 18 tahun, si Wolfgang meminta Natasha untuk menyedot debu dalam mobil. Si Wolfgang pun pergi meninggalkan Natasha ketika ada panggilan telepon. Natasha pun mengambil kesempatan untuk lari dan meninggalkan penyedot debu yang masih menyala. Dia berhasil kabur dan mencari bantuan di dekatnya, dengan bantuan seorang tetangga yang memanggil polisi. Setelah Natasha melarikan diri, si Wolfgang berusaha melarikan diri juga, tetapi ia akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat di depan kereta api sebelum polisi dapat menangkapnya. Mendengar kabar dari si penculiknya ini, Natasha diketahui sempat menangisi penculiknya yang berakhir tragis itu. Menurut psikolog dan wartawan yang banyak meliputnya, reaksi Natasha terhadap kepergian Wolfgang untuk selamanya ini akibat dari sindrom Stockholm yang dialami Natasha. Ini adalah sebuah respon psikologis di mana para korban penculikan menunjukkan tanda-tanda kesetiaan kepada si penculik tanpa memperdulikan bahaya atau risiko yang telah dialami korban. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Natasha dan mengatakan bahwa dia selalu berpikir bahwa Wolfgang tidak lebih dari seorang penjahat. Kisah lengkap seorang Natasha dapat kalian nonton di film 3096 Days ini.
Untuk film kali ini tidak memiliki soundtrack musik khusus yang mengiringi film tersebut. Film ini lebih fokus pada narasi dan penggambaran dramatis kisah nyata Natasha Campus, sehingga tidak memiliki koleksi musik yang khusus dibuat untuk film tersebut. Mungkin ada beberapa penggunaan musik latar yang digunakan di beberapa adegan, tetapi tidak ada soundtrack musik yang secara resmi dirilis untuk film ini. Dan musik itu karya Martin Todd Harrow. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Natasha Campus memulai proses penyembuhan dan adaptasi setelah pengalaman penyanderaan yang traumatis. Kisahnya menjadi sorotan media internasional dan dia telah membagikan pengalaman hidupnya melalui wawancara dan bukunya yang berjudul 2096 Days yang dirilis pada 10 September 2010 yang memberikan wawasan mendalam tentang penyiksaan yang dia alami dan perjuangannya untuk bertahan dan akhirnya memperoleh kebebasan. Natasha Campus telah menjadi pembicara publik dan advokat bagi para korban penculikan dan kekerasan. Dia telah berkontribusi dalam membangun kesadaran tentang isu tersebut dan bekerja untuk membantu orang-orang yang mengalami pengalaman serupa. Dari kisah Natasha Campus ini tentu ada pro dan kontra. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya dengan cerita yang dari sisi Natasha saja karena si penculik itu sudah dead. Bahkan ada yang menuduh Natasha tidak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari Wolfgang Priklopil. Tanggapan Natasha Campus saat itu, meskipun dia pergi berbelanja dengan Wolfgang dan sekali pergi liburan ski, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Karena mengalami tekanan selama bertahun-tahun, timbul ketakutan dalam diri Natasha karena Wolfgang mengancam akan mencelakai siapa saja yang membantu Natasha. Bahkan setelah bebas pun, Natasha masih sangat sulit menghadapi kenyataan dan hampir ingin menghabisi nyawanya sendiri. Natasha Campus juga memiliki acara bincang-bincang di televisi di mana Natasha berusaha membantu publik bahwa dia sudah pulih dari trauma psikologis dan mampu hidup normal. Dari film 3096 Days ini ingin menyampaikan pesan kepada kita yang menonton, yaitu yang pertama, pesan yang kuat dalam film ini adalah pentingnya kebebasan dan hak untuk hidup bebas. Natasha Campus menjadi simbol perjuangan untuk memperoleh kembali kebebasannya dan menunjukkan betapa berharganya hak kita untuk hidup dengan bebas. Yang kedua, film ini menyoroti ketangguhan manusia dalam menghadapi situasi yang paling mengerikan. Natasha Campus meskipun mengalami penyiksaan dan penahanan yang mengerikan, menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk bertahan dan bangkit dari masa-masa sulit. Yang ketiga, melalui cerita Natasha Campus, film ini meningkatkan kesadaran tentang penculikan dan kekerasan yang ada di dunia nyata. Hal ini membangkitkan empati dan kepedulian terhadap korban-korban yang mengalami situasi serupa, serta mengajak kita untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Film ini juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan kedua kepada korban yang selamat dari situasi traumatis. Natasha Campus setelah pembebasannya harus menghadapi tantangan untuk beradaptasi kembali ke masyarakat. Dan film ini menggarisbawahi pentingnya dukungan dan pemahaman dalam membantu mereka yang telah mengalami pengalaman traumatis. Intinya ditekankan pada kekuatan manusia, pentingnya kebebasan dan perjuangan untuk bertahan dan mengatasi kesulitan yang tak terbayangkan. Semangat! Sekian review soundtrack film 3096 Days kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dukungan kalian berupa like, komentar berupa saran dan kritik yang membangun, juga share video ini ke orang-orang terdekat kalian di sosmed sangatlah berharga guna membangun channel ini. Semoga kalian enjoy dan dapat tersampaikan pesan dalam film yang direview kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, Miss Baby ucapkan thank you. Dan bagi yang belum, klik subscribe lalu aktifkan lonceng di sampingnya agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi film berdasarkan kisah nyata lainnya dengan soundtrack-soundtracknya yang tak kalah keren versi Miss Baby. Nantikan video Miss Baby tiap hari Rabu ya. See you in the next video.